Shalom, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama, Night Call GPIB. Pada malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Kevi Putriani Banunu, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Kota Baru, Pospelkes Silo Sungai Pinang, dan Pospelkes Beta Lontar. Sebelum kita masuk dalam peristirahatan malam kita bersama dengan keluarga, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama berdasarkan kitab Wahyu, pasal 11 ayatnya yang ke-19 pada malam hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Limpah terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami hendak membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, agar dalam menjalani hari esok dan seterusnya, kami tidak mudah menyerah, tetapi kami terus-menerus mengandalkan Tuhan dan terus berpengharapan kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami datang dan mengucap syukur serta memohon. Amin. Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-19 menyatakan, lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Wahyu pasal 11 kita diperhadapkan pada sebuah gambaran yang sangat dramatis. Pada ayat 19, ini merupakan puncak dari tiupan sangkakala ketujuh, di mana Yohanes diberikan penglihatan yang begitu luar biasa, yang dalam bacaan kita dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Jadi melalui bacaan malam hari ini, sahabat GPIB, ada dua hal mendasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, tentang pernyataan tabut perjanjian. Pada masa itu, sahabat GPIB, tabut perjanjian di bait suci telah hilang sejak zaman pembuangan di Babel. Namun, pada bacaan kita diperlihatkan bahwa Yohanes melihatnya kembali di surga. Jadi, tabut ini bukan sekedar benda, melainkan sebuah simbol kesetiaan janji Allah. Nah, munculnya tabut ini mau menyatakan bahwa kemuliaan Allah itu tidak terpisah dari janjinya. Allah ingin menegaskan bahwa Dialah pemegang kendali sejarah dan Dia tidak pernah melupakan umatnya, meskipun dunia seakan runtuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diperlihatkan tentang adanya kuasa Allah. Teks ini mencatat adanya kilat, adanya bunyi guruh menderu, ada gempa bumi, dan juga ada hujan es yang lebat. Nah, dalam bahasa Alkitab, sahabat GPIB, ini adalah bahasa teofani, di mana cara Allah menunjukkan kehadiratnya yang dahsyat. Jadi kemuliaan Allah itu dinyatakan bukan dalam keheningan, melainkan dalam kuasa yang sanggup menggetarkan jagat raya. Ini mau menunjukkan bahwa ketika Allah menyatakan diri, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang sanggup membendungnya. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, bacaan berdasarkan Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-19 hendak mengingatkan kita semua untuk terus menaruh pengharapan kita
hanya kepada Tuhan Yesus. Seringkali sahabat GPIB tanpa kita sadari, kita hanya fokus pada pintu-pintu dunia yang tertutup bagi kita. Peluang yang hilang misalnya, kesembuhan yang belum juga kita rasakan hingga hari ini, atau hubungan keluarga yang mungkin retak atau sedang tidak baik-baik saja. Namun pada Wahyu pasal 11 ayat 19 mengingatkan bahwa bait suci di sorga terbuka. Artinya apa? Jangan putus asa. Jika dunia menutup pintunya untukmu, ingatlah bahwa aksesmu kepada tahta kasih karunia Allah selalu terbuka melalui Yesus Kristus. Jadi kemuliaan Allah ini dinyatakan justru saat kita menyadari bahwa pertolongan kita itu datangnya dari tempat yang paling tinggi. Munculnya tabut perjanjian di dalam penglihatan pada bacaan kita malam hari ini adalah sebuah jaminan bagi kita bahwa kalau saat ini pergumulan kita membuat hidup kita terasa tidak pasti, tetapi ingat, janji Allah itu pasti. Jika Allah setia menjaga perjanjiannya selama ribuan tahun yang lalu, maka Dia juga akan setia menyertaimu melewati badai kehidupan yang engkau rasakan dalam kehidupanmu bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, milikilah iman yang teguh. Beriman bukan berarti masalah hilang seketika, tetapi beriman berarti percaya bahwa Allah yang memegang janji itu sedang bekerja di balik layar. Jika hidupmu saat ini terasa seperti terkena gempa bumi atau hujan es yang tidak pernah henti engkau rasakan dalam kehidupanmu, jangan langsung berpikir bahwa Allah meninggalkanmu. Dalam teks ini, guncangan justru menyertai penyertaan kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya jadikan pergumulanmu sebagai ruang bagi Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Seringkali kekuatan Tuhan justru menjadi paling nyata ketika kita berada dalam kelemahan total. Artinya jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Biarkan rasa gentar itu berubah menjadi rasa hormat, berubah menjadi rasa kagum akan kebesaran Tuhan yang sedang bekerja memulihkan hidupmu. Nah, sahabat GPIB, malam ini sebelum kita memejamkan mata, mari kita lepaskan segala beban putus asa itu. Kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-19 adalah jaminan bahwa akhir dari cerita hidup kita bukanlah kehancuran, melainkan kemenangan di dalam bait sucinya. Oleh karena itu, sahabat GPIB, tetaplah teguh, tetaplah percaya bahwa Yesus Kristus, Sang Imam besar kita, telah memastikan bahwa tabut perjanjian, rahmat dan penyertaan Allah selalu tersedia bagi kita semua. Mari kita meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Amin. Sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, segala kemuliaan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami sadar Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami seringkali merasakan takut, kami merasa khawatir, kami merasa jalan di depan kami telah tertutup, dan kadang itu membuat kami takut untuk mengambil langkah. Kami tidak berani melakukan apa-apa, tapi pada malam hari ini, kami diingatkan kembali bahwa apapun keadaan kami akan selalu ada pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, karena Allah yang ada ribuan tahun yang lalu adalah Allah yang tetap sama menyertai kehidupan kami saat ini. Janji-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya dalam setiap pergumulan yang kami alami, kami terus
mendasarkan kehidupan kami hanya kepadamu. Pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami hendak berdoa, kiranya Engkau yang senantiasa menjaga dan memberkati kami, agar kami dapat tidur dengan nyenyak, sehingga besok pagi ketika kami bangun, kami siap untuk melanjutkan aktivitas dan rutinitas kami sebagaimana biasanya. Dan biarlah Tuhan, setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami, dapat kami lakukan dengan baik. Jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipuji dan juga dipermuliakan. Bagi sahabat GPIB yang sedang sakit dimanapun mereka berada, kami doakan, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan yang memberikan pemulihan. Kami akan beristirahat, kami akan melepas lelah kami. Tutup bungkus kami, jaga kami, agar kami dapat tidur dengan nyenyak. Esok kami bangun dan juga memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi program Morning dan Night Call GPIB. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati, agar tayangan ini terus menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kami juga berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode, Kau memberkati mereka semuanya, agar mereka dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, dan kami anak-anak-Mu terus bergembira, karena kami tidak sendirian, sebab selalu ada Allah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Demikian tayangan Night Call GPIB pada malam hari ini. Sampai jumpa dalam tayangan Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin.